Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya apa rahasianya kok bisa ada cabai merah yang pedasnya pas, segar, dan kelihatannya sempurna banget? Nah, di sini kita akan kupas tuntas semua rahasianya. Mulai dari satu biji kecil sampai panen yang melimpah ruah. Soalnya kan, di Indonesia, cabai merah itu bukan sekedar bumbu dapur. Bisa dibilang, ini tuh jantungnya setiap sambal. Penggerak roda ekonomi di pasar-pasar, dan ya, bagian penting yang nggak bisa dipisahin dari masakan kita sehari-hari. Tapi menanamnya itu nggak gampang. Banyak tantangannya. Makanya hari ini, yuk kita mulai sebuah perjalanan seru. Kita bakal lihat gimana satu biji kecil bisa kita ubah jadi panen cabai merah yang siap bikin pasar jadi meriah. Coba deh lihat angka ini. Rata-rata petani kita itu menghasilkan sekitar 8,6 ton per hektar. Tapi tahu nggak, potensinya itu bisa sampai 20 ton, 2 kali lipat lebih. Terus gimana caranya? Nah, kuncinya ada di teknik yang bakal kita bedah abis-abisan. Oke, langkah pertama buat dapetin panen melimpah itu mulainya bukan dari cangkul, tapi dari sini. Dari sebuah rencana yang solid dan matang. Yuk, kita mulai rancang kebun juara kita. Anggap aja tanaman cabai ini primadona. Dia punya permintaan khusus yang harus dipenuhi. Dia maunya sinar matahari penuh, suhu yang hangat, tanah yang pH-nya pas, dan curah hujan yang cukup. Kalau semua ini terpenuhi, wah, itu udah langkah pertama menuju sukses. Nah, waktu menata kebun, Anda punya dua pilihan strategi utama nih. Pertama, monokultur. Artinya cuma tanam cabai aja di satu lahan. Simple. Atau yang kedua, polikultur, di mana kita ngajak tanaman lain buat tumbuh bareng cabai. Dan polikultur ini idenya jenius banget. Coba bayangin, kita tanam jagung di sekeliling kebun cabai. Jagung yang tinggi itu bisa jadi semacam benteng alami buat menghalau hama. Terus, tambahin bawang daun di sela-selanya. Itu kayak pasang obat nyamuk alami. Semuanya saling bantu buat hasil yang lebih mantap. Oke, perencanaan udah beres. Sekarang waktunya kita beneran turun tangan. Kita sing-singkan lengan baju dan siapin rumah yang paling nyaman dan terbaik untuk benih-benih cabai kita. Siapin lahan itu mirip kayak bangun pondasi rumah. Setiap langkahnya penting. Mulai dari kenalan sama tanahnya lewat uji sampel, gemburin tanahnya, bikin bedengan, sampai kasih pupuk. Ini semua supaya tanaman cabai kita punya start yang paling kokoh. Nah, kenapa sih ngambil sampel tanahnya harus diagonal begini? Soalnya cara ini mastiin kita dapat gambaran utuh dari seluruh lahan, bukan cuma dari satu titik aja. Jadi kita bisa tahu persis nutrisi apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan sama tanah kita. Sebelum ditanam, benihnya kita kasih bekal dulu. Anggap aja ini kayak vaksin buat benihnya. Kita rendam di larutan bakteri baik, Bacillus spp, buat ngasih semacam perisai pelindung dari penyakit sejak dini. Terus, kapan bibit ini siap lulus dari persemaian dan pindah ke kebun? Patokannya gampang. Kalau umurnya udah sekitar 3-4 minggu dan udah punya 4-5 daun sejati, itu tandanya dia udah cukup kuat buat pindah rumah. Oke, tanaman udah pindah ke kebun. Tapi, kerjaan kita belum selesai. Justru, disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Fase berikutnya ini adalah soal perawatan intensif, ngasih minum, nutrisi, dan ngelindungin mereka dari musuh-musuh seperti hama dan penyakit. Soal air, ini agak tricky. Tanaman cabai itu gampang haus apalagi di bulan pertama. Tapi dia juga nggak suka kalau akarnya tergenang air terus. Jadi kuncinya itu konsisten dan jumlah airnya harus disesuaikan seiring pertumbuhannya. Nah, kalau ada hama, biasanya kan pikiran pertama kita langsung semprot pestisida. Eits, tunggu dulu. Ada cara yang lebih cerdas dan berkelanjutan, namanya pengendalian hama terpadu atau PHT. Intinya kita pakai cara alami dulu, kimia itu pilihan terakhir. Ini nih beberapa jurus jitu PHT. Kita bisa lakukan rotasi tanaman buat mutus siklus hidup hama atau pakai perangkap lengket warna kuning yang simple tapi efektif banget buat nangkep serangga. Ini bukti kalau bertani itu bisa cerdas sekaligus ramah lingkungan kan? Dan akhirnya setelah berminggu-minggu kerja keras, penantian, dan perawatan, tibalah saatnya, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap petani. Inilah hadiahnya, kita menuai panen. Timing itu segalanya. Jadi gimana kita tahu cabai udah siap dipetik? Lihat warnanya, kalau udah sekitar 80% kemerahan, nah itu dia titik sempurnanya. Rasanya lagi pas-pasnya, antara pedas sedikit manis dan kualitasnya lagi di puncak.
Ternyata metiknya pun ada seninya loh. Waktu terbaik itu pagi-pagi setelah embun kering. Dan penting banget, petik cabenya sama tangkainya. Cara ini nggak cuma menjaga kualitas buah, tapi seolah-olah ngasih sinyal ke tanamannya. Ayo, produksi lagi yang banyak. Oke, cabe udah dikeranjang. Selesai? Belum dong, pekerjaan belum selesai. Setelah dipanen, cabe harus disortir dan diangin-anginkan sebentar. Ini langkah krusial buat mencegah busuk dan mastiin kualitas supernya awet sampai ke tangan konsumen. Pada akhirnya, kutipan ini benar-benar merangkum semua yang kita bahas. Sukses bertani cabai itu adalah kombinasi sempurna. Ada ilmunya, ada keterampilan praktis di lapangan, dan ada penanganan pasca panen yang cermat. Semuanya harus klop. Jadi sekarang Anda tahu rahasianya. Ilmunya udah ada di tangan Anda. Tinggal satu pertanyaan lagi. Dengan semua pengetahuan ini, kebun impian seperti apa yang akan Anda wujudkan?